Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar yang akan dipandu oleh saya, Ibu Debbie Oktazulfaningsih, dan telah disusun oleh tim matematika dari SMP Negeri 5 Dumai. Kompetensi dasar dalam pembahasan ini yaitu 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajarannya antara lain, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Menentukan hasil pangkat nol dan pangkat negatif. 2. Mengubah bentuk akar ke dalam perpangkatan. 3. Menyederhanakan bentuk akar. 4. Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu pangkat nol. Bentuk umum dari pangkat nol adalah A pangkat nol sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Berarti bilangan A bukan 0. Contoh. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 151 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa berapapun bilangan selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Next, kita masuk ke materi pangkat negatif. Selain berpangkat positif, suatu bilangan juga bisa berpangkat negatif. Pangkat negatif bisa dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Bentuk umum dari pangkat negatif yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini juga berlaku kebalikan. Jika bertemu dengan bentuk 1 per A pangkat negatif N, maka dapat kita ubah menjadi A pangkat N. Contoh pangkat negatif. Yang pertama ada 2 pangkat negatif 3, maka bisa kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kita selesaikan 1 per 2 dikali 2 dikali 2 atau 1 per 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1 per 8 karena 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Contoh soal selanjutnya ada 1 per 3 pangkat 5. Ini langsung saja bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 5. Selanjutnya, ada 2 buah bilangan berpangkat negatif yang harus kita jumlahkan. Jika bertemu dengan bentuk soal seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu menyelesaikan bilangan berpangkat negatifnya. Contohnya, 2 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 pangkat negatif 1, kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 1. Setelah itu baru bisa kita selesaikan soal ini. Hasilnya menjadi 1 per 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Jika bertemu dengan bentuk pecahan yang harus dijumlahkan tetapi penyebutnya berbeda, maka harus kita cari KPK dari penyebutnya agar mempunyai bilangan yang sama. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3 per 4. Contoh soal keempat, ini bentuknya sama saja dengan contoh soal ketiga, hanya saja berbeda operasi aljabarnya. Nomor 4 ini kita menggunakan operasi aljabar pengurangan. Penyelesaiannya sama, hanya berbeda operasi aljabar pengurangan.
Baik, kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional. Contoh, akar 5 adalah bentuk akar karena akar 5 adalah bilangan irasional. Akar 4 adalah bukan bentuk akar karena akar 4 hasilnya adalah 2 dan 2 adalah bilangan rasional. Dan seterusnya, ada beberapa contoh soal yang dapat kalian perhatikan. Bentuk umum dari bentuk akar ini adalah akar A sama dengan N, maka A sama dengan N dipangkatkan 2. Kemudian kalian dapat memperhatikan sifat-sifat bentuk akar. Ada 4 sifat-sifat bentuk akar. Langsung saja Ibu jelaskan ke contoh bentuk akarnya. Contoh yang pertama ada akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Ini adalah penggunaan sifat yang pertama, sifat bentuk akar yang pertama. Kemudian ada lagi contoh soal selanjutnya. Akar 5 pangkat 4. Ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4 per 2. Ini kita menggunakan sifat bentuk akar yang kedua. Sehingga dapat kita hasilkan menjadi 5 pangkat 2. Dan hasil akhirnya adalah 25. Contoh soal ketiga, akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 3 dikali 5. Ini adalah bentuk dari sifat bentuk akar yang ketiga. Dan hasilnya adalah akar 15. Selanjutnya, ada akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3. Jadi bilangan 12-nya kita jabarkan jadi 4 dikali 3. Kemudian tetap menggunakan sifat bentuk akar yang ketiga. Sehingga hasilnya dapat kita lihat menjadi 2 akar 3. Selanjutnya, contoh soal terakhir, contoh soal kelima. Akar 6 per akar 3 sama dengan akar 6 per 3. Ini adalah bentuk dari penggunaan sifat bentuk akar yang keempat. Hasilnya adalah akar 2. Lanjut di operasi aljabar bentuk akar. Operasi aljabar bentuk akar ini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kemudian perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar. Silakan diperhatikan dan dipahami. Jika sudah selesai, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Yang pertama 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini bisa kita gunakan bentuk dari operasi aljabar penjumlahan seperti yang sudah dilihat pada slide sebelumnya. 2 ditambah 3 akar 3. Kenapa bisa demikian? Karena bilangan yang berada di dalam akarnya adalah bilangan yang sama. Bilangannya adalah bilangan 3. Jadi bisa kita jumlahkan saja bilangan bulat yang berada di depan dari bentuk akarnya. Jadi 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Contoh selanjutnya hampir sama dengan contoh soal yang pertama, hanya saja berbeda operasi aljabarnya. Kembali di sini kita menggunakan operasi aljabar pengurangan. Contoh soal selanjutnya, ini adalah bentuk dari aplikasi perkalian operasi aljabar perkalian pada bentuk akar. Akar 11 dikali akar 5 sama dengan akar 11 dikali 5 sama dengan akar 55. Selanjutnya, bentuk dari perkalian bentuk akar dan mempunyai bilangan bulat dan bilangan di dalam akar. Jadi 2 akar 3 dikali 4 akar 7 sama dengan
Karena operasi yang digunakan adalah operasi perkalian, jadi kita tinggal mengalihkan setiap bilangannya saja. Bilangan bulatnya dikalikan dengan bilangan bulatnya dan bilangan di dalam akar dikalikan dengan bilangan di dalam akar. Sehingga kita dapatkan menjadi 8 akar 21. Kemudian yang terakhir ada akar 7 per akar 28. Ini bisa juga dilihat dari aturan pembagian pada bentuk akar. Jadi akar 7 per akar 28 bisa kita ubah menjadi akar 7 per 28. 7 per 28 bentuk sederhananya adalah 1/4. Jadi akar 4 adalah 2. Sehingga hasil dari akar 7 per akar 28 adalah 1/2. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita tentang pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jika tidak ada kendala, kalian bisa melanjutkan ke latihan yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.